Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi awal bulan 1 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Buruh, tanggal merah ya. Selamat libur. Gak ada bedanya tanggal merah atau hitam ya, tetap di rumah. Ya, tetap bersukacita, tetap bersemangat apapun aktivitas Anda di pagi hari ini. Kembali mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, Pendeta Budiono Condro dari GAB Sidoarjo, saya berbagi dengan Anda. Selamat pagi, Pak Budiono. Selamat pagi, Bu Ayu. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, luar biasa baik. Puji Tuhan. Sudah siap dengan jaketnya? Siap. Sudah siap dengan sweaternya? Gimana? Tadi sempat ada kegalauan nggak sih datang ke radio, Pak? Oh, enggak, sama sekali ya? Enggak ya? Saya selalu berpikir bahwa setiap hari yang Tuhan berikan itu sebuah kesempatan. Jadi apapun yang terjadi, baik itu tantangannya, cobaannya, godaannya, itu saya berusaha untuk menjalani dengan enjoy. Biarpun suasana COVID seperti ini ya dinikmatin aja. Daripada bengong di rumah kan. Betul. Makanya jalan tadi saya tuh bingung, ini kok sepi ya, saya di lampu merah tuh sendirian, saya toleh kanan toleh kiri, loh kok sendirian ya, saya lupa kelarin tanggal merah. Karena nggak ada bedanya Pak ya hari ini ya, tanggal merah nggak merah sama aja, sepi. Nggak ada bedanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Pak Budiono ini kan pelayanannya sering juga ke rumah sakit ya untuk kunjungan begitu. Rumah sakit, ke rumah duka. Jadi gimana nih di situasi seperti ini masih tetap? Kalau rumah sakit memang ada pembatasan ya dari pihak rumah sakit. Juga tidak boleh sembarang orang masuk ya? Iya, juga terutama dari pihak keluarga pasien sendiri juga menghimbau tidak dikunjungi. Gitu loh, karena mereka nanti juga punya resiko ya, kalau ada apa-apa mereka juga pasti kan tersangkut-sangkut gitu loh. Kalau adiasa ya saya masih melayani. Oh masih, oke. Cuman itu darurat sekali. Gimana situasi di sana, Pak? Ya sepi. Sepi juga ya? Sepi. Saya juga berpikir sama teman-teman saya itu, apakah orang-orang yang meninggal ini juga tertunda ya? Atau mereka nggak masuk sana langsung, Pak? Bisa jadi ya. Bisa jadi seperti itu ya. Ya, jadi ini situasi yang semua orang belum pernah mengalami, Pak ya. Iya. Seumur-umur baru kali kakek ini. Nenek pun bilang nggak pernah seperti ini gitu ya. Seluruh dunia lagi. Iya, betul. Luar biasa ini. Ini saatnya kita betul-betul harus stay di rumah. Iya. Bagi yang memang hobinya nyaman tinggal di rumah berlama-lama, senang. Tapi yang hobinya suka ke mall, tersiksa ini. Padahal mall buka loh ya. Iya. Tapi nggak berani sana. Iya, Pak Budiono kan sukanya jalan-jalan dalam arti pelayanan ya. Gimana rasanya tinggal di rumah? Saya melayani Tuhan kan sudah bukan 1-2 tahun. Ya, puluhan tahun ya. Intinya bagi saya harus bisa menempatkan situasi hati itu dalam segala situasi. Jadi kalau memang harus seperti ini, ya kita selalu positif aja, syukuri aja. Ya kan? Semua tuh ada hikmahnya gitu. Ya, betul, kalau dibawa mengeluh ya mengeluh. Kalau mau dibawa bersyukur ya bersyukur. Itu tergantung kita aja. Ya. Tapi kayaknya semakin cerah wajahnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi nggak suntuk, nggak stres ya? Nggak ada beban ya. Oke, puji Tuhan. Baik, kekasih Tuhan, pagi hari ini adalah saat yang tepat untuk bicara tentang hal ini. Mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Itu topik yang akan kami perbincangkan pagi hari ini. Pak Budiono, kenapa tertarik dengan topik ini sih? Iya, karena saya melihat banyak teman-teman, banyak tetangga, juga banyak rekan-rekan dalam pelayanan ini. Saya lihat secara sosmed gitu ya. Saya juga lihat secara langsung. Keluh kesahnya itu luar biasa. Ya, biasanya apa yang luar dikeluhkan, biasa. Ya biasa, soal materi, soal ekonomi, soal kehidupan sehari-hari. Mereka mengeluhnya ya semua bicara tentang COVID ini ya. Termasuk berita tentang ganasnya
COVID ini, lalu pasien-pasien yang kena sampai efek yang meninggal dan sebagainya. Lalu saya bertanya dalam hati, dalam perenungan saya, loh katanya pelayanan, loh katanya punya Alkitab, loh katanya ada Roh Kudus, loh katanya aktif di gereja, kok kata-katanya tidak mencerminkan orang yang betul-betul memiliki Yesus, gitu loh. Nah, ini menjadi satu titik perenungan saya untuk kita harus kembali kepada apa yang menjadi kerinduan Tuhan, gitu. Bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang bertuhan, menjadi orang yang beribadah, itu bukan diukur waktu di gereja. Oke. Bukan dinilai waktu beribadah ataupun aktif pelayanan. Jadi originalnya ketika di luar gereja. Originalnya itu sehari-hari di rumah, oke. berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan situasi, bahkan berhadapan dengan kematian loh. Oh. Kan Paulus berkata, ya kan, bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Hidup bagiku Kristus, kata Paulus. Mati keuntungan. Jadi Paulus memberikan sebuah pemahaman, orang yang mengalami Kristus atau mengalami Tuhan Yesus, jangankan menghadapi masalah, menghadapi maut aja nggak perlu takut, gitu loh. Apalagi menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi cari uang susah, ya, menghadapi peluang-peluang bisnis yang sulit, itu nggak perlu ditakutkan. Mati aja nggak usah takut. Nah, lalu kemarin saya sempat berbicara dengan beberapa teman. Sebetulnya orang itu hari-hari ini nggak takut sama virus kok. Kalau diruntut secara dalam, yang ditakutkan tuh takut mati, gitu loh. Yeah. Karena gini, orang yang terjangkit virus pun ada kok yang nggak mati. Ya, banyak yang sembuh. Ya. Bahkan orang yang nggak terjangkit virus pun ada yang mati. Iya. Ya. Jadi peluang kita mati karena virus COVID ini cuma 1%. Tapi kenapa ketakutannya begitu hebat ya, Pak? Ya, karena apa ya? Gaungnya ini loh. Nuansanya ini loh. Istilahnya tuh kalau singa gitu ya. Singanya tuh jual tapi maum terus tiap hari, tiap saat ya. Itu diaumkan oleh sosmed ya, sama itu hoax. Itu dia. Jadi peluang mati karena COVID cuma 1%. Tapi peluang mati setiap saat dimanapun kapanpun 100%. Itu nggak kita takutkan. Kita takutnya karena yang 1%. Itu kan kebalik-balik gitu loh. Kenapa? Ya karena nggak ngerti jalani hidup ini punya Yesus itu harus kayak apa gitu. Mengalami Tuhan secara pribadi, apakah itu tidak otomatis terjadi kepada setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak Budiono? Itu ada tahapannya. Oh, ada tahapan. Jadi nggak otomatis ya? Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat langsung mengalami begitu, enggak ya? Contohnya gini aja lah. Dulu waktu kita pertama kali terjamah Tuhan, hati kita rindu untuk menerima Yesus. Pasti hati kita menggebu-gebu kan, beribadah, baca Alkitab, ya kan? Bahkan kita rindu dibaptis. Apakah kalau kita dibaptis hari ini, terus langsung otomatis kita mengalami Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita enjoy? Enggak juga. Bahkan setelah dibaptis itu cobaan makin banyak, godaan makin banyak, tantangan makin banyak. Justru itu kesempatan untuk berbuah kan. Kristen yang berdaun banyak, kayak pohon yang banyak daunnya, banyak bunganya. Tapi bukan itu yang Tuhan cari kan, yang banyak buahnya. Nah, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi itu bukan dilihat, oh banyak daunnya, daun pelayanan, daun ibadahnya, daun apa, ibaratnya daun-daun aktivitas rohaninya, bukan. Tetapi buah. Nah, buah ini nggak bisa instan. Buah ini butuh waktu. Buah ini lewat tentang waktu, proses, dan banyak pergumulan. Tadi Pak Budiono katakan bahwa mengalami Tuhan itu sebuah proses. Jadi tahap awal yang harus terjadi dalam kehidupan kita orang percaya agar kita mengalami Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita buka hati. Hati ya? Kita buka hati, kita mempercayai bahwa Tuhan itu tidak mungkin salah. Artinya setiap peristiwa yang buruk menimpa kita selalu punya sudut pandang yang positif, perspektif yang positif. Kalau kita buka hati, kita percaya Tuhan itu tidak mungkin salah, walaupun kelihatannya yang di depan kita itu buruk gitu ya. Walaupun kelihatannya masalah semua gitu ya. Di depan kita itu ruwet gitu ya. Tapi kita percaya bahwa ujungnya mesti indah.
hari Tuhan menyediakan kepada kita hari depan penuh harapan. Amin. Itu Ya. janjinya Tuhan. Kita harus positif dulu. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan kalau di awal kita sudah curiga, di awal kita sudah salah paham, di awal kita sudah kecewa? Nggak mungkin. Oke. Problemnya adalah berita yang didengar oleh orang Kristen adalah kalau ikut Tuhan, kita akan diberkati, kita akan dilindungi, kita akan disembuhkan, kita akan dicukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Itu yang ada dalam konsep berpikir orang percaya, Pak. Bagaimana? Kebanyakan saya tidak bilang semua ya. Iya. Kebanyakan. Bahkan ada yang mengutip perkataan begini, kita ini anak Tuhan, anak raja, raja di atas segala istimewa, raja. dapat fasilitas, kemudahan, ya. Kita mendapat prioritas, gitu, bahkan superior. Yeah. Kalau melihat karakternya Yesus, nggak seperti itu tuh. Kita kembali ke pribadinya Yesus. Dia Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, rela turun ke dunia menjadi manusia, dalam kesederhanaan, dalam serba keterbatasan. Bahkan dia naik keledai aja, keledai minjam. Padahal dia Allah, raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Tetapi dia merendahkan diri. Itu karakter yang harus kita miliki seperti itu, karena kita ini fokusnya Yesus, gitu loh. Sekarang kalau ngomong kita pasti diberkati, kita kalau percaya Tuhan kita pasti berkelimpahan dan sebagainya. Saya tidak anti berkat. Ya. Saya tidak anti yang namanya Tuhan memberikan jalan, memberikan kemudahan. Enggak. Ya. Tetapi ingat loh, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun ada yang lebih diberkati daripada orang yang percaya Tuhan Yesus. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun ada yang mengalami mujizat lebih daripada orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi berkat, mujizat, kemudahan itu bukan ukuran. Oke. Bukan kita sepakat standar. dulu di depan bahwa berkat, kemudahan, mujizat itu bukan ukuran. Pengenalan kita atau pengalaman kita dengan Tuhan. Oke, jadi ukurannya apa? Ukurannya kembali ke Matius 7, 21, 23. Matius 7, 21, 23. Ibu Ayu bisa bacain deh. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Dari ayat itu, keras kalau ini kita bisa melihat bahwa ada penekanan yang Yesus ucapkan, kan, bahwa orang yang masuk surga itu orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Itu ukurannya. Sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Nah, dan Yesus sendiri juga pernah berkata, kan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Artinya itu sesuatu yang paling utama, yang paling penting, yang paling pokok, yang paling esensi. Itu mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, melakukan kehendak Bapa setiap hari. Dan kita tahu kalau mau tahu kehendak Bapa, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu ribuan di situ. Iya. Pak, ada orang bilang begini, Pak, itu kan kehendak yang umum, Pak. Kalau kehendak Tuhan secara pribadi buat saya apa dong untuk saya lakukan? Kembali lagi bicara mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau kita sudah membiasakan diri suka baca Alkitab, otomatis hati kita ini terlatih untuk peka. Ya. Tentunya kita juga selain baca Alkitab, kita berdoa. Dari doa kita dipimpin Roh Kudus. Dari baca firman kita mengerti kehendak Tuhan. Dari situ kalau kita terlatih setiap hari, kita akan mengerti panggilan Tuhan khusus kepada kita ini apa. Jadi kehendak Tuhan khusus kepada kita ini apa? Itu kita akan melatih kepekaan berarti mengerti. Ya? Iya, kita akan paham. Berarti Pak, hari-hari ini kan di situasi, kembali saya tarik ke masa sekarang ini ya. Situasi seperti ini banyak orang takut, cemas, khawatir begitu. Ya, mereka dipaksa untuk mencari Tuhan secara pribadi. Iya. Kalau dulu bisa mengandalkan,
saya bisa ketemu Tuhan di PD atau di dalam ibadah gereja begitu ya. Hari-hari ini kan mereka dipaksa, istilahnya dipaksa oleh situasi untuk di rumah dan mencari Tuhan secara pribadi. Itu tidak mudah bagi banyak orang, Pak. Bagaimana dengan hal ini? Iya, pertama-tama saya mau memberitahukan seperti ini. Saya kasih sebuah contoh dulu. Di komplek perumahan saya itu seringkali ada orang jual bakwan. Setiap hari siang dia keliling naik sepeda motor. Ya, satu kali saya beli. Nah, sambil dia menjualin saya bakwan ini, dia mengeluh. Aduh Pak, kayak gini Pak, susah Pak. Ya, sepi Pak. Ini stoknya cuman saya siapkan separuh, ini pun sampai sore belum tentu habis Pak. Saya sambil tersenyum, saya berkata, sudahlah disyukuri aja. Walaupun mungkin sepi, walaupun mungkin stoknya nggak habis, yang penting masih bisa jualan. Yang penting uang masih bisa muter. Yang lebih susah dari kita banyak. Jangan lihat yang di atas, lihatlah yang di bawah. Ini setengahnya kayak apa ya, memberi motivasi kepada tukang bakwan ini. Sudahlah Pak, saya ini beli bakwan juga nggak rencana kok. Tapi tiba-tiba tadi kok kepingin beli bakwan. Sudah, rezeki sudah ada yang ngatur kok. Orang kalau nggak kepingin beli bakwan, tiba-tiba digerakkan hatinya pengen beli bakwan, akhirnya beli kok. Jadi Bapak nggak usah mengeluh. Mengeluh semakin membuat pusing, semakin membuat susah. Syukuri saja. Seperti saya gini loh, enjoy. Bisa keluar rumah ya dijalani, nggak bisa keluar rumah ya dijalani. Iya toh? Bisa pergi ke mall dijalani, nggak bisa pergi ke mall ya dijalani. Apa dikira saya nggak ada masalah? Anak-anak di rumah nggak sekolah, AC-nya jalan terus, listriknya pasti naik, tagihan jalan terus. Kalau mau dipikiri stres Pak sebenarnya. Tapi kalau mau disyukuri happy Pak. Jangankan soal itu Pak, saya enjoy kok. Saya nggak minta Pak. Kena virus pun saya siap kok. Mati pun siap. Apalagi hidup ini enjoy saja. Kalau saya punya Tuhan, saya sudah berdamai dengan Tuhan, apapun terjadi siap. Wah enak Pak ya, kalau bisa punya pikiran seperti Bapak ini. Dia bilang begitu. Ya makanya Pak, kita cari Tuhan. Nah di situ kesempatan saya bersaksi. Cari Tuhan. Nggak apa-apa Bapak kerja, jual bakwan, cari uang. Tapi yang paling penting cari Tuhan. Kalau Bapak nggak punya Tuhan, walaupun Bapak punya uang karena berusaha cari uang nggak bisa nolong Bapak kok. Nah intinya di situ. Jadi ya kembali lagi ke topik mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Kita nggak usah ragu deh. Kita nggak usah takut. Kalau kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, Tuhan pasti pimpin kita. Amin. Apapun situasinya, apapun situasinya. Okay. Kekasih Tuhan, masa-masa seperti ini adalah masa di mana iman kita harus benar-benar diaktifkan. Iya. Karena yang kita dengar, yang kita lihat setiap hari itu istilahnya tadi seperti gaungnya itu bikin kita jadi gentar. Nah, bagaimana caranya kita tetap ada di zona iman itu yang seperti apa sih? Pasti ada kiatnya. Firman Tuhan selalu memberikan kiat-kiat yang praktikal buat kita, apalagi di situasi seperti ini. Yang seperti apa? Sabar dulu. Kami akan perbincangkan sesaat lagi.